kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasanya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Tuhan membantu dan perlindungan, biar badai menyerang, bersamanya bukan tentram. Sebabkan Tuhan semesta alam, menjagaku di siang dan malam. Wahai dunia, bersoraklah, angkat suaramu, nyanyilah. Tabula tifadai, gendak diringi puji dalam Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Dia. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Allah yang hidup, Bapa kekal. Shalom, selamat malam teman-teman. Apa kabar malam ini? Shalom. Shalom, luar biasa. Biasa. Senang sekali saya bisa kembali melihat teman-teman lagi. Kita sudah memasuki minggu keempat bulan Oktober. Sebentar lagi sudah mau bulan November nih teman-teman. Semakin mendekati waktu perenungan perjalanan kita dan penyertaan Tuhan di sepanjang tahun. Malam ini kita akan bersama-sama belajar merenungkan penyertaan dan tuntunan Tuhan kita. Guys, apakah kalian sudah siap beribadah? Siap. Siap. Sama-sama katakan, yes, saya siap. 1, 2, 3. Yes, saya siap. Ibadah hari ini, ibadah kita akan dilayani oleh saya, Raja Simanjuntak sebagai liturgos, Kak Vio sebagai PIC slide. Doa pembukaan akan dilayani oleh saya sendiri. Doa pelayanan persembahan dan persiapan firman akan dilayani oleh Kak Desi. Penatua Bapak Alex Umbula Bakahidu sebagai pelayan firman Tuhan, juga yang akan membawa kita dalam doa penutup dan berkat. Teman-teman boleh menuliskan pokok-pokok doa di kolom chat ya. Selama ibadah berlangsung, agar suasana lebih seru dan kondusif, yuk teman-teman dimohon kerelaannya untuk dapat mengaktifkan videonya ya. Namun, agar ibadah kita tetap teduh, maka selama pujian teman-teman dimohon untuk mute audionya ya. Mari kita mulai ibadah remaja dan pemuda malam ini dengan menyanyi PKJ
241 ku tahu akan hari esok. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami pada malam hari ini untuk beribadah. Sertailah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Inilah doa kami ya Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dengan hati penuh sukacita, mari teman-teman kita kembali memuji kedahsyatan Tuhan kita dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 355. Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat badan. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai
hatimu kirang benar, pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai mari datanglah, sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Teman-teman, karena games minggu kemarin ada kesalahan, malam ini kita akan dilanjutkan. Gamesnya masih sama, yaitu menebak kata ayat Alkitab. Saya mau dengar dulu nih semangatnya teman-teman. Sudah siap bermain? Siap. Ya, Silakan Kak Nita. Oke. Kali ini dijamin no error ya, sudah dicek. Oke, sebelumnya supaya semangat karena harus menunjukkan benda ya kan, maka boleh saya minta untuk teman-teman semuanya peserta ibadah malam hari ini boleh menyalakan dulu videonya. Ya, karena harus dengan ini teman-teman, nanti menunjukkan gerakan atau barang gitu. Oke. Hai Lisa. Hai Kakak Raja. Halo Bro Anton. Hai Eca-nya. Iya. Kayaknya kita karena permainan ini menunjukkan benda, jadi kita memang harus menyalakan video ya teman-teman ya. Oke, Aca di jalan kah? Oke kalau gitu, saya khawatir yang nggak menyalakan video. Kak Eci, saya ikut ya Kak Eci ya. Oke, saya khawatir yang nggak menyalakan video nanti mungkin 49 jadi dia nggak bisa ikut. Oke teman-teman, masih ingat peraturannya ya? Sederhana, nanti saya akan bagi dua, satu kelompok isinya dua. Nah, intinya sebenarnya dua orang ini harus sama-sama berkoordinasi, sama-sama mencari kata di dalam ayat tersebut apa, ya kan? Terus kemudian janjian nih, ya kan? Bisa pakai room chat atau mau WhatsApp, yang jelas janjian ke siapa dulu yang udah dapat, langsung ambil nih gitu. Jadi begitu udah menjawab dengan mengangkat tangan ya, raise hand. Nah, nanti diberikan waktu 3 detik untuk bersama-sama. Jadi harus kompak ya. Misalkan kemarin contoh kuisnya ini ya, jadi pakai simbol angka, perjanjian lama 1, perjanjian baru 2. Jadi mencari terdapat di kitab mana, pasal berapa, ayat berapa, dan kata yang keberapa. Langsung saya ke contohnya aja ya. Jadi 2, 20, 5, 4, 22. 2 itu adalah perjanjian baru, 20 adalah kitab, nomor kitabnya, 5 ini adalah pasal, 4 ini adalah ayat, 22 adalah katanya dalam ayat tersebut, kata ke-22. Nah, ini tangan. Jadi berdua harus bersama-sama setelah raise hand, ditunjuk misalkan raja gitu, tangan. Jadi harus sama-sama ngangkat tangannya. Bersama dengan kelompoknya tadi. Jelas kah? Jelas ya? Oke, kalau begitu. Kalau gitu, 1, 2, 3. Kamu mau ikut main? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, Om ikut main aja ya, karena genap. Harus genap. Atau Eci mau ikut main, Ci? Oke, Om. Boleh. Aja deh ya. Oke. Eci tapi bisa nyalakan video. Oke, Raja dengan Norem. Ya, grupnya Raja dengan Norem, Siska dengan Anton, Lisa dengan Xenia,
Fanya dengan Kak Desi. Oke. Tadi Raja dengan Noren. Siska dengan Anton. Lisa dengan Senia. Anya dengan Kak Desi ya. Oke. Oke, semua sudah siap? Kalau sudah siap, saya akan kasih clue dulu tentang ini ya, untuk kode atau nomor kitabnya. Nah, tuh udah ada untuk mempermudah teman-teman ya. Udah ada di room chat ya, bisa dilihat. Kita akan mulai games nomor 2 karena yang nomor 1 kemarin sudah ya. Yang nomor 2. Siap? 2 4, 5 3 1 14 maaf dan 1. Saya akan menghitung sampai 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Adakah yang sudah dapat? Oke. Oke, silakan dilanjut. Siapa yang, kalau belum ada yang dapat, dilanjut sampai dapat. Angka pertama perjanjian lama atau baru. Angka kedua adalah kitab. Angka ketiga adalah pasal. Keempat adalah ayat. Dan selanjutnya adalah jumlah katanya ya. Kata keberapa begitu. Pak, Kakak Raja ya, raise hand Kak itu. Aduh. Aja sama Noren udah janjian? Oke, Raja sama Noren udah janjian ya. Sip. Silahkan Raja dan Noren, apakah jawabannya? Oke, apa itu? Kita lihat. Yeay, benar. Berikan tepuk tangan dulu untuk Raja dan Noren. Benar ya teman-teman, jawabannya mulut ada di gimana ayatnya tadi? Roma 3 ayat 14 ya. Roma 3 ayat 14. Oke. Ya, raise hand-nya boleh turun dulu. Ya, boleh. Kita akan mulai untuk yang selanjutnya. Siap-siap. Yang lain jangan mau kalah. 2 40 27 3 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya, Anton udah dapat? Senia udah dapat? 7. Go, go, go. Go, go, go. Ayo. Ayo. Bro Anton sama Siska udah chatting-chattingan ya. Japri, Japri. Lisa udah dapat, Lis? Noren dan Raja lagi. Silakan yang sudah dapat langsung raise hand. Cari barangnya, raise hand. 27. Jangan lupa janjian sama partnernya, harus sama ya. Shenia, Anya, Kak Desi. Go, go, go. Nggak dapat, Lis? Ya, kok nggak dijawab? Noren? Bentar Kak, masih cari barangnya. Oh iya, oke. Semangat. Yes. Siska, janjian dulu sama Anton ya.
ya sama Anton ya. Oke, silakan Siska dan Anton, apakah jawabnya? Uang nggak sih? Bro Anton? Mana? Anton hilang. Jabri, boleh ditunjukkan apa barangnya? Uang. Yes, uang. Harusnya ditunjukkan kok uangnya. Benar, tapi kasih tepuk tangan dulu. Yeay. Oke, saya masih ada 2 lagi. Teman-teman siap-siap. 1, 18. Satu penunjukan baru ya? Penunjukan lama ya? Iya, Bun. 1, 18, 33, 20, dan 3. Go, 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 go. Saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, saya udah janjian sama timnya, sama siapa ya? Sama Lisa ya? Oke, silakan. Shania dan Lisa, jawabnya? Makanan. Nih, jajan. Tulis. Ya, ada di Ayub 33 ayat yang ke-20 ya. Satu lagi terakhir, yuk. Seri nih, nggak ada yang unggul nih, semuanya sama. Yuk. Siap? 1, 24, 51, 34, 11. Go, go, go. Ada di sekitar teman-teman nih. Saya hitung ya. 1, 2, 3, 4. Mangkuk. Wah, Mangkuk. jawab duluan. Ya deh. Mangkok. Kirimnya 51 ayat ke-34. Kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bermain malam hari ini. Semoga semuanya happy. Kembali ke Kak Raja, silakan. Dua Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sebab Allah terlebih dahulu kita menyediakan segala sesuatu bagi kita. Inilah saatnya untuk membawa persembahanmu, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan teman-teman dapat dikumpulkan melalui bendahara gereja atau dapat dikumpulkan berupa transfer ke rekening yang terdapat di layar ya. Pujian Kidung Jemaat 363, bagi Yesus kuserahkan. Hidupku
Hai teman-teman, kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memberikan kesempatan kami untuk kami berkumpul di minggu malam ini untuk kami beribadah remaja dan pemuda. Saat ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan dan itu tulus dalam hati kami dan kami persembahkan hanya kepada Tuhan. Tuhan berkati persembahan yang sudah kami berikan sehingga apa yang kami berikan ini sudah tulus dalam hati kami dan apa yang tersisa dalam hidup kami Tuhan berkati kembali. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan ini menjadi kerajaan-Mu di muka bumi ini secara khusus untuk Yesus Mesias. Dan saat ini Tuhan, kami akan masuk dalam firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu, Anak Tua Bapak Umbu yang membawakan firman di hari ini. Tuhan urapi apa yang keluar dari mulutnya itu menjadi kebenaran bagi kami semua. Dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, persiapkan hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Pemuda dan remaja yang dikasih Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ada beberapa ayat nats yang dikasih oleh para pembina, para pemuda dan remaja yang kita renungkan secara bersama-sama pada malam hari ini. Kita akan membaca beberapa ayat yang menuntun kita untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Mari kita buka Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 yang bunyinya demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dan pembacaan yang kedua, yaitu dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Mazmur 23 ayat 1 sampai 3 yang bunyinya demikian. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang baik. Terakhir, yaitu Roma pasal 8 ayat 28.
Roma 8 ayat 28 yang bunyinya demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Para remaja dan remaja yang dikasih Tuhan, judul dari pembacaan akan kebenaran firman Tuhan kita pada malam ini yaitu Bapa menuntun dan menyertai anak-anaknya. Anak-anaknya di belakang itu adalah huruf besar, berarti bukan Bapa jasmani, tetapi Big Boss, Big Father, yaitu Tuhan sendiri. Nah, para pemuda dan remaja yang dikasih Tuhan, tentu manusia dan juga adik-adik para pemuda dan remaja yang dikasih Tuhan pasti mempunyai target atau goal di dalam menata rencana yang terindah. Dikatakan Bapak Ibu, dikatakan tadi oleh saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang berkenan kepadanya. Itu yang menjadi kunci pembelajaran kita pada petang menjelang malam hari ini. Tentu adik-adik semuanya ini, dan saya kira adik-adik semua orang mendambakan bahwa dia ingin sukses, dia ingin hidup berbahagia. Itu impian siapapun dia, apapun agamanya. Itu pasti punya keinginan itu. Nah, dan kesuksesan dan kedamaian itu harus diusahakan, harus diperjuangkan. Tidak ada yang namanya kesuksesan dan keberhasilan itu atau kedamaian itu yang datangnya tiba-tiba. Tidak ada, harus diperjuangkan, harus diraih. Nah, di dalam proses untuk mencapai suatu tujuan, untuk suatu mencapai apa yang kita targetkan tadi itu, disitulah Tuhan turut bekerja sesuai dengan ayat nats kita tadi, ayat di Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang berkenan kepadanya. Berarti yang berkenan ini setiap orang, berarti siapa saja. Tidak mau pandang itu dari, tidak memandang ras atau siapapun latar belakangnya, tidak melihat itu. Tapi siapa saja, tetapi ada syaratnya. Bagi yang berkenan kepadanya. Berarti yang hidupnya benar, yang hidupnya taat dan setia kepada Tuhan. Untuk mencapai apa yang diinginkan, apa yang didambakan, yaitu hidup sukses dan bahagia. Dan ini bukan hanya harapan atau impian para pemuda dan remaja, tetapi semua umat manusia mendambakan hal yang demikian. Jadi para pemuda dan yang remaja yang diberkati Tuhan, saya katakan tadi bahwa untuk mendapatkan itu semua harus ada perjuangan, harus ada usaha untuk meraihnya. Tidak ada yang datangnya tiba-tiba. Dan di dalam proses untuk mencapai itu, disitulah campur tangan Tuhan
nyata bagi kita semua. Nah, sekarang kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ini kan kebanyakan saya lihat ini kan para remaja, kebanyakan kan masih sekolah, masih duduk di bangku SMP, paling banter SMA. Dan bagi para pemuda mungkin sudah ada yang sudah bekerja, Nah, di sini tentu yang saya katakan tadi, tentu kita ingin mencapai hidup sukses dan damai, sukacita. Nah, untuk mencapai itu, maka ada 2 syarat kalau menurut saya. Tetapi bagi adik-adik semua, itu tergantung melihatnya dari sudut yang mana. Tergantung. Itu dipengaruhi oleh seberapa nanti kalau sudah terjun di masyarakat, pengalamannya semakin, istilahnya jam terbangnya semakin pengalamannya semakin banyak, itu tergantung dari sudut mana yang kamu melihatnya, itu yang namanya sukses. Tetapi kalau saya melihatnya itu dari 2 sudut saja. Yang pertama, untuk mencapai suatu sukses atau damai atau sukacita itu, yang pertama, 1, hiduplah berserah total kepada Tuhan. Itu syarat mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan sebelum engkau melakukan apa yang engkau sudah rancang di dalam hidupmu. Kalau misalnya sebagai seorang pelajar, mungkin sekarang masih duduk di bangku SD atau mungkin sekarang saya lihat tadi ada yang masih kelas 6 ya, atau mungkin SMP atau SMA. Itu mulai sekarang itu mulai tetapkan apa yang menjadi impianmu. Tetapkan goalmu, targetmu apa. Tetapkan. Kalau bisa ditulis dengan spidol besar, ditempel di pintu, tiap bangun tidur dilihat. Terus dibawa di dalam doa. Dan di situ nanti dalam proses belajar di sekolah banyak hal yang didapat. Dan itulah yang merupakan proses pembentukan untuk mendapatkan jati diri adik-adik sekaliannya. Sehingga nanti apapun yang terjadi di dalam hidup kita, apakah itu baik ataukah apa itu sukar di dalam misalnya di pelajaran sekolah, itu harus diterima karena itu adalah proses pembentukan Tuhan untuk membentuk kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang tangguh, yang berkarakter. Kita tidak menjadi pribadi-pribadi atau utamanya itu pemuda-pemudi yang gampang menyerah, putus asa. Karena dikatakan tadi itu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan bagi siapa? Kebaikan bagi kita semuanya. Bukan kebaikan bagi Tuhan, tetapi kebaikan bagi kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu yaitu kita harus, ini agak berat sebenarnya ya. Agak berat. Sebenarnya ini konsumsinya orang dewasa, tapi tidak apa-apa. Anak-anak sekarang saya yakin lebih pintar. Nah, yang kedua ini adalah bagaimana kita berdamai dengan diri sendiri. Tadi yang pertama, menyerahkan hidup kita secara utuh kepada Tuhan, dan yang kedua itu berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri bukan berarti kita mau kompromi untuk berbuat hal-hal yang tidak baik, tidak. Tetapi berdamai dengan diri sendiri artinya kita memahami apa kelebihan, apa kekurangan saya, sehingga kita makin dekat kepada Tuhan, sehingga apapun yang Tuhan perbuat, kita tidak menanggapinya itu seperti tadi dikatakan putus asa, tetapi kita harus menerima itu sebagai konsekuensi pembentukan karakter, pembentukan jati diri, pembentukan motivasi kita untuk lebih mengenal Allah secara
pribadi. Para pemuda yang kekasih di dalam Tuhan, di Mazmur 23 ayat 1 sampai 3 tadi itu berbicara tentang gembala yang baik. Gembala yang baik. Nah, di sini kalau saya tidak perlu uraikan lagi. Adik-adik semua saya kira lebih pintar. Tapi mungkin tidak pernah yang namanya mengalami yang namanya gembala. Belum pernah. Tapi mungkin dari beberapa literatur mungkin sudah pernah lihat. Apalagi mungkin kalau di Alkitab atau di gambar-gambar itu di background itu di Tuhan Yesus sebagai gembala, terus ada domba-dombanya itu. Kita bisa berimajinasi di sana. Tetapi Om Umbu ini sudah pernah jadi gembala di kampung. Pernah jadi gembala. Om Umbu pernah gembala sapi. Pernah gembala kambing. Pernah gembala kerbau. Cuma domba aja yang belum pernah gembala. Karena di Sumba nggak ada domba, ada tapi sedikit. Nah, sekarang kita lihat tipologi atau sifat atau karakternya dari hewan-hewan ini. Biasanya sapi atau kerbau atau kambing biasanya itu dia itu kalau sudah dilepas oleh sang gembala di padang untuk mencari makan dan minuman, biasanya mereka apa? Biasanya mereka masuk merusak tanamannya orang-orang desa. Itu satu. Terus yang kedua, kalau yang kambing sama yang sapi itu biasanya ingin hidup terpisah dari kelompoknya. Lain kalau domba. Kalau domba itu hidupnya bergerombol, hidupnya berkumpul, berkelompok. Tetapi kambing dan sapi biasanya itu lebih kecenderungannya hidup berpisah dari kelompoknya. Karena dia lebih ingin mencapai atau untuk mendapatkan rumput yang lebih hijau, yang lebih segar. Dia cari ke sana. Itu sifat karakter dasarnya daripada. Nah, dari analogi ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa kita harus meniru sifatnya domba, jangan niru sifatnya kambing. Kita harus meniru sifatnya domba. Dalam arti gini, domba itu selalu berkumpul. Kayak pada malam hari ini kita berkumpul untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itu kita bersekutu, selalu berkumpul. Tetapi kalau sifat dari kambing itu biasanya dia hidup menyendiri. Dia terpisah dari kumpulannya atau dari kelompoknya. Dia ingin cari makannya sendiri gitu. Nah, ini bisa dianalogikan dengan orang yang apa? Yang lebih mementingkan diri sendiri. Yang lebih mementingkan hidupnya sendiri. Dan yang lebih parahnya lagi, kalau kambing itu biasanya kalau dia jalan memang dia selalu ke depan, semuanya ke depan. Tetapi kalau kambing itu hidupnya selalu mengikuti arah angin. Jadi anginnya kemana dia ikut ke sana. Anginnya putar lagi ke belakang dia ikutin. Itu artinya orang ini tidak punya prinsip. Tidak punya prinsip di dalam hidupnya. Jadi apa yang kita tarik dari dua contoh kambing dan domba ini? Bahwa kalau kambing itu kita harus punya keyakinan iman yang kuat, yang kokoh, yang sudah ditanamkan oleh orang tua kita. Orang tua kita itu udah dididik dengan teguran, dengan nasihat untuk melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan. Nah, di dalam Perjanjian Baru itu ada salah satu contoh pemuda yang menjadi role model yang harus kita bisa tiru dari perilakunya dia, yaitu seorang yang bernama
Timotius. Timotius itu kalau kita lihat latar belakangnya, itu kalau bapaknya katanya itu dari daerah Yunani. Kita tahu Yunani itu adalah tempatnya para dewa-dewa, tempatnya berhala-berhala di sana. Tetapi dia dididik dan dibesarkan oleh ibunya. Ibunya itu orang yang taat dan setia kepada Tuhan, yang namanya Eunike. Dan neneknya. Dan adik-adik juga semua ini para pemuda, kita harus mendengarkan nasihat dan didikan keluarga terdekat, terutama untuk orang tua. Orang tua. Kenapa kita harus mendengarkan didikan dan nasihat orang tua? Karena orang tua kita sudah, istilahnya kalau sekarang itu orang tua kita itu sudah makan asam garam. Asam garam bukan berarti makan asam Jawa, terus garam Madura atau garam kapal api, bukan itu. Tetapi sudah merasakan bagaimana pahit dan getirnya kehidupan ini. Dan orang tua ini tidak ingin melihat anak-anaknya untuk mengalami hal yang demikian kepada anak-anaknya. Kenapa orang tua yang demikian? Karena orang tua ini dia berpikir pakai hati. Makanya dia tidak ingin anak-anaknya susah seperti orang tuanya. Karena dia sudah mengalami. Makanya selalu dinasihatkan kepada anaknya, kepada cucunya untuk melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan. Tetapi seringkali kita sebagai anak-anak seringkali membangkang atau seringkali melawan akan kehendak orang tua, karena kita tidak tahu. Orang tua ini sudah tahu, sudah merasakan, sudah pernah mengalami, dan mereka itu tidak ingin supaya kita melakukan hal yang demikian. Tetapi seringkali yang namanya kita anak-anak itu membangkang karena kita nggak tahu. Karena kita selalu mengandalkan apa yang dilihat dengan mata jasmani. Karena orang tua kita sesungguhnya mereka itu menasihatkan, mereka pakai empati, pakai hati. Nah, orang tua kita aja, saudara-saudara, adik-adik pemuda yang terbatas di dalam hal, mungkin pendidikannya terbatas. Mungkin juga pekerjaannya ya biasa-biasa aja gitu. Tetapi jangan lihat nilainya dari situ. Dengarkanlah didikan dan nasihat orang tuamu. Karena mereka itu menasihati pakai empati, pakai hati. Apalagi Tuhan, dikatakan tadi di judul yang kita pelajari itu, Bapa menuntun dan menyertai anak-anaknya. Bapa di sini berarti Tuhan. Kalau Bapa jasmani, saya kira kasihan sekali anak-anak pemuda atau pemuda-pemudanya Mesias. Kenapa? Karena saya lihat rata-rata orang tua seorang bapa dari jenis Mesias ini kebanyakan kan pelaut. Intensitas waktu untuk menasihati anak-anaknya mungkin nggak ada. Atau mungkin juga orang tuanya sudah nggak ada. Tetapi yang dipahami di sini bukan itu yang Tuhan maksud. Tetapi didikan dan orang tua inti. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Jadi bukan Bapa jasmani, tetapi Bapa yaitu Tuhan. Tuhan sendiri. Apalagi kalau orang tua jasmani kita aja tadi menasihatkan yang baik-baik untuk jangan melakukan hal-hal yang demikian, karena mereka sudah merasakan, sudah makan asam garam, dan kita tidak ingin lagi merasakan hal yang demikian, maka apalagi Bapa yang di surga. Dia lebih tahu apa yang menjadi keinginan, harapan, dan impian kita. Tuhan lebih tahu. Karena kita ini adik-adik, kita lahir di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya itu dalam bingkai rencana Tuhan. Tetapi kenapa kok ada manusia yang gagal? Kenapa ada manusia yang berhasil? Nah, kembali itu tadi. Apakah kita itu sudah berserah diri kepada Tuhan?
atau enggak? Apakah kita sudah berkompromi dengan diri kita sendiri? Apa kita udah berdamai dengan sendiri? Bukan kompromi, Bapak, adik-adik, sudah berdamai enggak dengan diri sendiri? Sehingga apapun yang Tuhan perbuat di dalam hidup kita, apakah itu menyenangkan, apakah itu mendatangkan kebaikan, kita melihatnya bahwa itu adalah proses pembentukan Tuhan untuk menyiapkan yang terbaik bagi kita. Itu. Jadi apapun yang Tuhan buat itu adalah bagian dari proses untuk membentuk kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih berkenan lagi kepada Tuhan. Bagi yang pemuda-pemuda mungkin yang sudah bekerja atau yang mungkin berusaha sendiri, itu semuanya pasti sudah ada yang sudah ada dilewati, dan ke depannya pasti Tuhan campur tangan. Untuk itu saya mengajak semua para pemuda dan para remaja. Para pemuda dan para remaja ini adalah generasi penerus. Tetap kokoh dan kuatnya itu sebuah keluarga. Kalian ini adalah generasi penerus keluarga, generasi penerus gereja. Tongkat estafet kepemimpinan gereja itu ada di pundak-pundak kalian. Untuk itu, mari gali potensi yang ada di dalam dirimu. Kembangkan, dan gali terus. Tapi libatkan Tuhan. Jangan pakai sifatnya kambing yang pakai kacamata jasmani. Tetapi libatkan Tuhan. Maka roh Allah yang menyelidiki hati akan menggerakkan hatimu untuk melakukan hal-hal. Mungkin bagi pemuda-pemudi yang masih sekolah, malas-malasan belajar. Mungkin sekarang kan lagi online, malas ikut Zoom. Terus kalau lagi ikut Zoom gitu, mungkin kameranya dimatikan. Buat yang lagi kemana-mana lah gitu. Itu seharusnya dihindarkan. Karena apa? Ini hal-hal kelihatannya sepele, tapi lama-lama kebiasaan ini akan membentuk pribadi kita, karakter kita. Untuk itu, saya harap adik-adik semua untuk menggali potensi. Saya tadi katakan, buatlah mimpi. Saya bilang tadi ditempel di pintu, jadi begitu bangun lihat. Misalnya, saya ingin jadi dokter gitu, ditulis di depan itu, ditulis saya ingin jadi dokter gitu. Tetapi apakah nanti itu harus jadi dokter? Apakah tiba-tiba jadi dokter? Kan nggak mungkin. Semuanya kan ada prosesnya. Ya, ada prosesnya. Mungkin yang sekolah dulu belajar yang taat dengan nasihat orang tua. Orang tua itu hanya menuntun, membimbing, dan memfasilitasi. Sesungguhnya itu yang mewarnai hidup itu adalah kalian sendiri. Orang tua itu hanya memfasilitasi. Mimpi itu dibangun sendiri. Jangan anak yang menjalankan mimpi orang tua. Kalau anak melakukan misi atau harapannya orang tua, bahaya. Karena biasanya itu dipaksa. Anaknya harus jadi ini, jadi itu. Untuk itu, bangunlah mimpi. Bermimpi itu gak dilarang sama Tuhan, gak berdosa. Bangunlah mimpi. Tetapi dalam untuk meraih mimpi itu libatkanlah Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Dan lakukan hal-hal yang kecil tiap hari. Berdoa, rajin belajar.
sering dengar orang tua, sering apa? Nanti kalau di dalam proses pembentukan karakter itu nanti semakin besar, semakin dewasa, semakin adik-adik ini semakin mengerti yang namanya tanggung jawab. Semakin kan sekarang di tingkat SMP, di SMA pengalamannya semakin lagi. Nanti kalau kuliah lagi pengalamannya semakin tinggi lagi. Di dunia pekerjaan lagi semakin lagi. Untuk itu kembangkanlah diri, potensimu, dan semuanya itu apa? Bermuara untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Semuanya. Orang tua itu kalau melihat anak-anaknya berhasil, orang tua tidak mengharapkan sesuatu. Nggak mengharapkan sesuatu. Orang tua hanya mengharapkan lihat anak-anaknya itu sukses dan hidup bahagia. Dan sukses itu ukurannya bukan apa. Sukses itu bukan dilihat dari berapa banyak materi yang kita kumpulkan. Kalau sukses itu ukurannya materi berapa banyak yang kita kumpulkan, maka kita akan bertumbuh menjadi pribadi yang tamak, yang serakah. Karena kita lebih mengandalkan materi, kita tidak mengandalkan Tuhan. Sukses itu kita ukurannya bukan status sosial atau popularitas. Kalau sukses ukurannya itu, maka kita menjadi manusia yang apa? Kalau istilah kerennya itu oportunis ya, menggunakan segala macam cara untuk mencapai kepopuleran. Bukan itu ukurannya. Ukuran bagi anak-anak Tuhan sukses itu adalah apa? Hidup taat pada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Kalau sudah cukup apa yang kita pakai, apa yang kita makan, itu udah sukses. Ada kedamaian, ada sukacita, itu udah sukses. Udah sukses. Kalaupun Tuhan berikan yang lebih, misalnya dikasih mobil, dikasih kedudukan yang banyak, yang bagus, itulah adalah bonus dari Tuhan dan kita harus syukuri itu. Itu adalah bonus. Dan biasanya usaha itu harus berbanding lurus dengan hasil. Tidak ada kerja yang sia-sia. Pasti. Kalau adik-adik belajarnya tekun, pasti dapat nilai yang bagus. Kalau ogah-ogahan belajar, tidak mungkin dapat nilai yang bagus. Bagi yang sekolah ini. Tetapi kalau rajin belajar, terus sering berserah diri kepada Tuhan, roh Tuhan itu ada di dalam hati kita. Maka Tuhan yang bekerja itu bukan kerja pakai ini kalau Tuhan bekerja, tetapi dia kerjanya melalui hati. Roh Tuhan berkarya itu melalui rohnya yang menyelidiki hati. Dan makanya nanti kita itu kalau kita terjun ke lingkungan masyarakat, akan nampak dari hasil perbuatan kita, dari sifat atau karakternya. Dan itulah buahnya, yang mana anaknya Tuhan dan yang mana yang bukan anak Tuhan. Dilihat dari hasilnya. Jadi untuk itu, bagi para pemuda yang saya katakan tadi, persiapkanlah dirimu mulai dari sekarang sebelum terlambat. Persiapkanlah diri, mumpung masih muda. Kalau kayak umbu yang sudah kepala 5, istilahnya orang itu udah matahari itu udah agak menurun. Tetapi udah mau menuju ke terbenamnya ya. Tetapi bagi adik-adik ini yang masih muda, yang masa depannya masih terbentang jauh, dan itu masih tanda tanya besar, apa yang terjadi di depan itu kita nggak tahu. Orang tua juga nggak tahu. Maka persiapkanlah dirimu dengan sungguh-sungguh untuk menyongsongnya itu. Bersama dengan Tuhan pasti bisa. Tidak ada yang nggak mungkin. Karena di dalam nats bacaan kita tadi di Roma 8 ayat 28 di situ sangat jelas dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang berkenan kepadanya. Dalam segala sesuatu berarti bisa
pekerjaan apa aja. Kalau sebagai seorang pemuda mungkin, tadi saya lihat ada saudara ini ya, Anto yang sebagai pelaut, itu sebagai seorang pekerja, lakukanlah pekerjaanmu dengan baik dan benar. Kalau sebagai adik-adik yang masih sekolah-sekolah ini, giatlah belajar. Jangan disuruh-suruh dulu sama orang tua untuk belajar, untuk ikut som, untuk apalagi untuk belajar. Jangan ikut main game aja. Boleh main game bukan berarti nggak boleh. Boleh, tapi ada waktunya. Harus membatasi diri. Jadi yang programming kita itu untuk meraih mimpi itu adalah kita diri sendiri-sendiri. Diri kita sendiri. Tidak ada orang lain. Tidak ada. Saya katakan tadi, orang tua cuma memfasilitasi, membimbing dan menuntun. Sesungguhnya buku yang sudah disiapin itu, kertas kosong, mau coret apa, mau tulis apa, itu adik-adik yang tulisnya, yang mau menulis apa di situ, adik-adik semua yang mau menulisnya. Misalnya tadi mau membangun mimpi, mau jadi dokter. Kalau untuk jadi dokter itu kan nggak mungkin orang tuanya belajar terus nanti jadi dokter adiknya, anaknya, kan nggak mungkin. Jadi adik-adik semua yang harus belajar, harus dengar didikan dan nasihat orang tua. Karena saya katakan tadi, sesungguhnya orang tua itu tidak ada orang tua yang mendoakan anaknya yang tidak baik. Kalau orang tua yang mendoakan yang tidak baik-baik itu berarti orang tuanya perlu dipertanyakan imannya. Tetapi kalau orang tua yang benar, hidupnya benar kepada Tuhan, dia pasti ingin anaknya yang terbaik. Minimal dia lebih baik daripada dianya. Jadi itu, karena saya katakan tadi orang tua itu pakai hati. Pakai hati. Biasa adik-adik ini kan kalau untuk pintar aja sekarang kan gampang. Apanya yang nggak bisa di era sekarang? Bisa semua, tinggal buka Google, mau teori matematika, tinggal buka di situ. Mau buat apa, teori kimia, campuran ini jadi ini apa itu, tinggal buka Google, ada. Bisa, adik-adik lebih pintar. Orang tua mungkin ya bagi generasi-generasinya kayak seangkatan mungkin agak gaptek. Tetapi kalau bagi adik-adik tidak ada yang sulit. Kalau ilmu pengetahuannya. Tapi manusia itu tidak cukup dengan ilmu pengetahuannya aja. Ada yang lebih utama daripada itu. Yaitu taat dan setialah kepada Tuhan. Itu landasannya, basic utamanya. Maka segala sesuatunya Tuhan akan penuhi. Nanti adik-adik ini kan yang masih pemuda dan remaja tadi, yang masih kecil-kecil itu, nanti kan mungkin masih SMP, SMA ya. Sekarang belajar gitu. Belajar. Nah, nanti masuk SMP, SMA gitu. Nanti suatu ketika, ini pegang kata-kata Om. Diingat, nanti satu ketika kalau engkau sudah dipercayakan oleh Tuhan, kalau engkau sudah taat, melakukan tugasmu tiap hari, suatu kali kelak mungkin Tuhan mempercayakan engkau untuk menjadi sesuatu atau memegang sesuatu tertentu, maka engkau akan bingung sendiri menjawabnya. Kenapa? Coba dilihat dari latar belakangnya. Lihat latar belakangnya. Kalau misalnya contoh aja kayak dokter gitu ya, jadi dokter gitu ya. Sekolah dokter itu apakah itu nggak mahal biayanya? Mahal kan? Tetapi kalau bagi adik-adik yang taat dan setia, tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan sudah turut bekerja dalam segala sesuatu, tidak ada yang mustahil. Banyak cara Tuhan pakai. Tuhan tidak kekurangan ide. Karena kita ini, saya katakan tadi, kita ini lahir ini ada dalam rencana, dalam rancangan Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Kenapa kalau kita gagal? Yang gagal itu bukan Tuhan, tetapi kita yang gagal. Karena kita lebih mengikuti kemauan kita sendiri. Sama dengan kambing tadi, lihat rumputnya di sana, lari ke sana. Padahal di sana ada jurang. Nah,
Begitu dia makan rumput yang hijau itu, yang dilihat menurut kacamatanya dia, menurut matanya dia, tahu-taunya jurangnya di bawah, jatuh. Nah, begitu juga. Adik-adik ini kan belum berpengalaman tentang untuk menghadapi kehidupan. Yang kedepannya itu kan nggak tahu. Saya katakan tadi orang tua itu lebih mengerti, sudah makan asam garam. Makanya dinasihatkan adik-adik ini untuk apa? Untuk melakukan hal-hal sekecil apapun itu, asalkan berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati orang tua, sehingga orang tua tidak marah-marah. Pasti Tuhan juga senang. Maka nanti kalau sudah sampai pada proses akhirnya, misalnya udah jadi sarjana, tiba-tiba jadi dokter, kau apa nilai di belakang lihat, gitu, terheran-heran. Iya kan, terheran-heran. Kok bisa ya? Kalau saya lihat orang tua saya kok gini, pekerjaannya kan cuma gini, gitu. Tapi kok bisa jadi dokter? Kok bisa jadi apa? Polisi, tentara, yang apa perwira gitu ya? Bisa jadi kapten kapal gitu, atau jadi pengusaha besar gitu. Kok bisa gitu? Semuanya itu seharusnya bisa. Asalkan adik-adik taat dan setia, sering dengarkan nasihat orang tua, dan terutama bina terus, pupuk terus hubunganmu dengan Tuhan. Untuk itu, adik-adik, kebenaran firman Tuhan pada petang hari ini, mari kita renungkan. Om Umbu boleh berhenti berbicara, tetapi adik-adik mari nanti digumuli, direnungkan kembali akan kebenaran firman Tuhan. Maka saya yakin dan percaya Tuhan akan menyertai adik-adik, akan mengetuk pintu hati adik-adik untuk mengerti dan memahami lagi akan kebenaran firman Tuhan, sehingga dalam proses menghadapi kehidupan ini, adik-adik dipersiapkan lebih lagi untuk menjadi generasi keluarga, generasi gereja, generasi bangsa dan negara yang kuat, yang tangguh, karena bersama dengan Yesus. Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Bapak Alex Umbulabak Edu atas pelayanan firman-Nya yang dibawakan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Om Umbu bersama keluarga, semakin dahsyat di dalam pelayanan maupun kehidupan sehari-hari. Amin. Malam ini kita belajar semakin kagum dengan Bapak kita. Di dalam proses pembentukan kita sebagai remaja dan pemuda, Bapak turut bekerja dan menyertai dan menuntun dalam kebaikan. Menghantarkan kita menutup ibadah pada malam hari ini, mari kita memuji Tuhan dari penyertaan-Mu sempurna. Arti kehadiran
Om Umbu menutup kita. Ya. Mari kita Suaranya masih belum di mute, Om, mohon maaf. Di unmute dulu suaranya. terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam Engkau sudah berbicara ya Tuhan lewat kebenaran firman-Mu yang kami sudah baca dan renungkan, kami hayati pada malam hari ini. Biarlah apa yang kami sudah baca dan renungkan ya Tuhan, kami betul-betul memahami, merenungkan dalam melakukan dalam hidup dan kehidupan kami, terutama ya Tuhan sebagai pemuda dan sebagai remaja ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau persiapkan kami ya Tuhan, untuk kami selalu taat dan setia kepada Engkau, untuk selalu mendengarkan nasihat dan didikan sebagai kami, sebagai Bapa Agung kami meyakini bahwa apa yang kami pikirkan, apa yang kami belum melakukan, sesungguhnya Tuhan Engkau tahu. Apa yang menjadi rancangan kami ya Tuhan, sesungguhnya Engkau tahu. Untuk itu ya Tuhan, mari Engkau bersama dengan kami ya, untuk mengawali, untuk mimpi-mimpi kami ya Tuhan, untuk membangun akan masa depan kami ya Tuhan yang masih terbentang jauh ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, karena penyertaan-Mu itu yang kami butuhkan, sehingga kami ya Tuhan tidak bimbang dan ragu, tidak disilaukan oleh berbagai macam ujian kehidupan yang terjadi di lingkungan keluarga kami, di lingkungan masyarakat kami ya Tuhan, sehingga kami ya Tuhan betul-betul fokus hanya kepada Engkau ya Tuhan, sehingga apa yang menjadi tujuan awal ya Tuhan, yaitu untuk melihat bahwa iman kami ya Tuhan adalah iman yang tulus dan ikhlas untuk menyembah Engkau ya Tuhan secara sungguh-sungguh. Mari Tuhan, Engkau betul-betul tanamkan dalam pribadi kami anak-anak-Mu, sehingga kami ya Tuhan sebagai seorang remaja dan pemuda ya Tuhan bertumbuh menjadi dewasa ya Tuhan di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati akan saudara-saudara kami yang masih dalam bangku pendidikan ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau didik dan Engkau ajarkan kepada mereka ya Tuhan, untuk mengerti akan tanggung jawab mereka ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau sertai dan Engkau lindungi mereka. Kecakapan ya Tuhan Engkau perlengkapikan kepada mereka, sehingga mereka betul-betul disiapkan oleh Tuhan untuk meraih masa depan ya Tuhan bersama dengan Engkau. Demikian juga Tuhan Engkau berkati akan orang tua mereka ya Tuhan, sehingga lewat kedua orang tua yang Engkau sudah percayakan ya Tuhan kepada mereka, boleh didinding, boleh digembleng, supaya iman dan pengharapan mereka kepada Tuhan semakin dikuatkan, semakin dikokohkan ya Tuhan. Karena mempunyai orang tua yang taat dan setia kepada Tuhan, yang membimbing anak-anak mereka ya Tuhan, untuk selalu mendengarkan akan didikan dan tuntunan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan untuk para pemuda yang sudah bekerja ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati usaha dan pekerjaan mereka ya Bapa, sehingga pekerjaan dan usaha mereka ya Tuhan boleh mendatangkan berkat bagi mereka ya Tuhan, terutama ya Tuhan untuk meraih akan mimpi-mimpi mereka ya Tuhan, untuk membangun apapun yang mereka inginkan ya Tuhan di masa hidup mereka ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati akan apa yang sudah mereka lakukan ya Tuhan, sehingga lewat apa yang sudah mereka lakukan ya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan ya Tuhan. Didik dan ajar ya mereka ya Tuhan, untuk menjadi pemuda-pemudi yang
taat dan setia kepada Tuhan, yang selalu mendengarkan Tuhan ya Tuhan, yang membawa setiap hal dan pergumulan mereka kepada Engkau ya Tuhan, sebelum mereka melangkah dan memutuskan segala sesuatunya di dalam hidup mereka ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, didik dan ajarlah mereka ya Tuhan, untuk menjadi pemuda-pemudi yang takut akan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah di masa muda mereka ya Tuhan, betul-betul diisi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, untuk mengembangkan pribadi mereka ya Tuhan, untuk mengembangkan akan potensi-potensi yang ada dalam hidup mereka ya Tuhan. Dan semuanya itu ya Tuhan bermuara untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Berilah kesehatan yang baik dan sempurna ya Tuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, baik yang masih remaja maupun yang pemuda ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau sertai dan Engkau lindungi mereka, sehingga mereka tidak jatuh kepada hal-hal yang menduka citakan hati Tuhan, tetapi makin hari semakin mendengarkan Engkau ya Tuhan, lewat hal-hal perbuatan-perbuatan menyenangkan yang buat Tuhan tersenyum, yang membuat Tuhan terkagum akan apa yang mereka lakukan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati akan pekerjaan mereka, terutama ya Tuhan untuk pemuda-pemudi ya Tuhan, yang di dalamnya juga Tuhan adalah pembina dari pemuda-pemudi dan anak sekolah minggu dan remaja ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati mereka, dan Engkau ya Tuhan limpahkan anugerah-Mu, hikmat dan bijaksana-Mu ya Tuhan kepada mereka, supaya mereka ya Tuhan, anak-anak yang masih remaja dan pemuda ya Tuhan, diisi, diberi pengalaman, diberi pembekalan, pengetahuan, untuk lebih mengenal Engkau lagi ya Tuhan secara sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Anugerahkan kepada mereka ya Tuhan kesehatan yang baik dan sempurna. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Apapun yang menjadi pergumulan mereka ya Tuhan, mari Tuhan Engkau selesaikan ya bagi mereka ya Tuhan dengan cara-cara Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Sebentar lagi ya Tuhan kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Mari Tuhan tuntun kami ya Tuhan, sehingga kami berkumpul dengan orang tua kami, sehingga kami boleh menjadi keluarga yang utuh, keluarga yang sempurna, keluarga yang di dalamnya Tuhan hadir dan berdaulat di dalam rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan. Selebihnya ampunkan akan segala salah dan dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, dan memohon pengampunan kepada Bapa yang di surga. Haleluya, amin. Amin. Teman-teman, mari kita bersaat teduh sejenak. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mengikuti ibadah malam ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang bertugas malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terus setia dan datang kembali pada ibadah minggu depan yang akan dilaksanakan pada Sabtu 30 Oktober 2021. Dan teman-teman yang akan melayani Liturgos Kak Angel Yahaya, PAC Screen Kak Nita, yang akan membawakan renungan Saudari Noren Makamping. Persiapkan dirimu untuk pelayanan minggu depan ya teman-teman. Sebelum berpisah, seperti biasa mari kita berfoto bersama. Yuk on cam yuk. Terima kasih Kak Raja, terima kasih Om Mumbu. Terima kasih semuanya sebelumnya. Oke, gayanya apa nih Kak Raja? Gaya jempol aja, Kak. Gaya jempol, oke. Yuk, Kakak Raja kasih aba-aba ya. 1, 2, 3.